Saat teduh selesai. Untuk membuka ibadah kita pada hari ini, aku ajak teman-teman untuk bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan kami hingga sore hari ini, Tuhan. Walaupun di tengah pandemi gelombang kedua ini, Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kita untuk hadir di dalam persekutuan kami di Komisi Pemuda pada sore hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kebaktian pemuda ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ya Tuhan, berkati juga Kak Mauren yang akan memberikan firman Tuhan bagi kita, biarlah nantinya firman Tuhan yang dijelaskan bisa berguna untuk rohani kami, juga untuk sehari-hari kami. Ya Tuhan, berkati juga pelayan-pelayan lain yang ikut ambil untuk ibadah pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhanku lembut dan penyayang. Walaupun kita masih beribadah di tempat masing-masing, namun karena kasih-Nya lah kita dapat berkumpul kembali, bersekutu dan memuji Tuhan. Mungkin dari teman-teman selama 1 minggu ini ada yang mau sharing untuk kita semua mungkin. Oh ya, sebelumnya itu untuk pre-recording nanti pas pujian kita itu sudah direkam jauh sebelum PPKM ditetapkan gitu. Dan sekarang aku mau sharing ya mungkin ya sama pengalaman aku biar terpancing mungkin yang lain gitu. Jadi ini COVID itu kan udah gelombang yang kedua ya. Kalau aku sih mau cerita untuk yang COVID gelombang yang pertama, karena waktu itu kayaknya pertama kali lockdown itu sekitar Februari atau Maret. Aku kurang hafal. Cuman terakhir itu gereja itu aku ingat banget tanggal 20 dan abis itu setelah itu perlahan waktu itu yang jadi semuger itu yang nyanyi itu komisi usia lanjut, dan komisi usia lanjut itu setelah minggu terakhir itu banyak yang terpapar, ada juga yang dipanggil Tuhan, dan aku kebetulan pas banget waktunya juga aku mengalami gejala semacam kayak COVID, aku batuk, terus nggak demam sih, cuman batuk, cuman lumayan bikin panik karena kan itu gelombang yang pertama. Cuman karena aku percaya kalau misalkan ini bukan COVID, aku juga minta pertolongan dari Tuhan juga. Karena sempat stres juga karena bakal langsung ke Wisma Atlet kan kalau yang gelombang yang pertama. Dan ternyata puji Tuhan waktu itu sekitar 2 minggu setelah aku 2 minggu lumayan lama sakit, ternyata pas aku di swab, puji Tuhan aku nggak terpapar gitu. Kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang mau sharing mungkin selama seminggu ini atau kemarin mendapatkan berkat dari Tuhan gitu, atau mungkin ada cobaan tapi tetap dikuatkan oleh Tuhan gitu. Boleh sharing untuk kita semua? Kak Hana deh, coba. Ada Kak Hana untuk dibagikan untuk kita semua? Aku melihat orang-orang yang tersenyum bahagia ini. Oke, Kak Amsal benar-benar ya sama Peter ya, sama Glo ya. Oke, Ruli. Kalau aku selama 2 minggu ini emang agak lebih sulit juga ya PPKM ini. Kalau aku lebih ke gelombang yang kedua sih gitu. Kalau tadi kan Marcella perasaan yang gelombang pertama ya, kalau yang aku gelombang kedua. Kenapa? Karena kalau gelombang yang sekarang tuh banyaknya tuh kena anak-anak. Anak-anak tuh kayak lebih rentan banget kena dan lebih rentan banget bahkan dipanggil Tuhannya gitu ya. Jadi
apa ya, karena COVID ini gitu. Itu yang sangat-sangat, karena kan aku bekerja di bidang kesehatan anak. Jadi rasanya tuh kayak terpukul banget gitu, kayak, "Ya Tuhan, apalagi ini?" gitu, "Kenapa Tuhan harus panggil anak-anak kecil ini?" Yang kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya ya juga tempat kerjaku juga di sini memutuskan untuk online semua, karena puji Tuhan memang dari Juni sampai, kemarin di bulan Juni lagi, berarti 1 tahun berjalanan itu Tuhan benar-benar, teguhkan ya, kita masih offline kita juga ya masih mengikuti saran dari pemerintah gitu. Ya jadi kita masih makan satu lantai itu untuk satu anak, seperti itu. Jadi 1 tahun kalau orang lain, mungkin ada yang di-PHK gitu ya, ada yang pontang-panting gitu. Puji Tuhan, Tuhan sertai seperti itu. Tapi karena, COVID ini sudah semakin merajalela ke dunia anak gitu ya, akhirnya kita juga disuruh wise, kita juga disuruh untuk bijaksana gitu ya. Dan itu yang benar-benar, eee, semuanya dikasih sama, ya udah deh Tuhan, terserah Tuhan aja maunya Tuhan gimana gitu. Dan aku merasa sih puji Tuhan dari Juni itu Tuhan sudah juga bantu klinik aku untuk bikin online, terapi tapi online gitu. Dan itu udah disempurnakan sama Tuhan selama 1 tahun, dari Juni sampai Juni. Jadi aku ngerasa kayaknya ini Tuhan tuh lagi nyiapin kita untuk, ya udah kalau online kayak gini juga nggak ada masalah gitu. Dan emang, ketika kita memutuskan untuk online, jadwal juga lebih padat dibandingkan offline seperti itu, dan lebih menjangkau ke bangsa-bangsa kayak gitu, kayak emang dipakai Tuhan untuk udah stop, bukan di Jakarta aja, tapi di sebangsa-bangsa seperti itu. Jadi kayak itu kayak, wah Tuhan tuh kerjanya kelihatannya kayaknya, "Ih kok gini sih?" gitu ya, "Kok stuck?" gitu, "Kok stop?" gitu ya. Tapi, yang terasa tuh, enggak ya, ternyata kalau kamu tarik garis, kamu tanya Tuhan, kamu mau, "Tuhan ini mau gimana? Tuhan tuh maunya apa? Kok kayak gini?" gitu ya. Tuhan mau tariknya kemana seperti itu. Itu yang bikin benar-benar tahu akhirnya, wah benar-benar ya ini udah kuasa Tuhan banget, 1 tahun dipakai online, itu ternyata untuk membludak seperti ini gitu. Itu sih yang aku benar-benar, segala sesuatu yang kamu serahkan sama Tuhan tuh, udah kamu jalanin aja bagianmu, Tuhan akan dengan luar biasa jalanin bagiannya Dia. Oke, makasih Kak Ana. Satu lagi deh ya. Mungkin Kak Peter mungkin yang tadi udah datangnya tepat waktu gitu Kak Peter, ada yang mau di-sharing untuk kita semua? Peter kan? Peter atau Peter? Oh, Peter, maaf. Peter. Oh, Peter. Baik, ya. Peter udah narik napas aja tuh tadi. Oke deh, terima kasih buat kesempatannya Sela untuk bisa bercerita. Kalau terkait tadi sharing ya terkait COVID ini ya. COVID ini udah masuk ke gelombang kedua tadi. Mungkin aku mau ceritanya tentang gelombang 1 malah. Ya, karena gelombang 1 itu kayak aku merasakan penyertaan Tuhan yang paling dahsyat tuh di gelombang 1 gitu. Karena kan aku mau masuk tingkat akhir, terus kayak apa ya, kalau teman-teman belum tahu aku kuliah di Bogor dan aku itu harus pulang pergi Bogor Depok kayak gitu. Jadi pagi naik kereta, pulang malam nanti naik kereta juga kayak gitu. Dan mungkin sebelum COVID ini juga, kalau bisa dibilang mungkin keadaan ekonomiku bukan ekonomi yang berada ke atas kayak gitu ya. Makanya kayak untuk tiap hari pulang pergi itu juga sebenarnya berat kayak gitu. Cuman ternyata tiba-tiba ada COVID dan semua di WFH kan, semuanya harus pembelajaran jarak jauh kayak gitu. Ya akhirnya kayak apa ya, aku merasakan kayak wah ternyata dibantu, dan ternyata juga selama COVID itu banyak bantuan datang gitu, mulai dari gereja, dari apa sih yang dari pemerintahan itu kan ada ya bantuan-bantuan kayak gitu. Jadi kalaupun ada COVID dan kayak apa sih yang namanya banyak ekonomi yang jatuh atau apa, tapi ternyata Tuhan nggak meninggalkan kita kayak gitu loh. Ada cara-cara Tuhan yang bisa datang lewat hal-hal yang nggak terduga, kayak dari teman gereja, dari RT RW setempat, nih.
Kayak gitu sih kalau dari aku sendiri yang ngerasain ya COVID itu berat, cuman ternyata Tuhan itu lebih besar dari COVID itu sendiri. Jadi terima kasih Tuhan. Ya. Oke, terima kasih Kak Peter untuk sharingnya. Untuk merespon sharing kita, karena Tuhan telah baik, karena Tuhan telah menjaga kita sampai detik ini, mari dengan sukacita kita masuk hadiratnya dengan menyanyikan lagu Seindah Siang di Sinari Terang dari PKJ 242 ayat 1 sampai 2. Sebagai manusia, kita tanpa sengaja ataupun sengaja melakukan dosa. Darahnya lah yang membasuh jiwa kita yang penuh celah. Marilah kita menyanyikan lagu Meski Tak Layak Diriku dari Kidung Jemaat 27 ayat 1 sampai 2. Tetap
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, mungkin selama seminggu ini atau baru aja kami melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Kita jauh dari kata sempurna ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan mengampuni kesalahan yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya Tuhan, berkati kami juga Tuhan dalam bergumul dalam persekutuan ini Tuhan. Kiranya Tuhan bisa menuntun kami untuk lepas dari kesalahan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. First of the week pada hari ini diambil dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Firman Tuhan pada dasarnya adalah penting. Namun ketika firman itu diulang hingga berkali-kali, firman itu menjadi sangat penting dan perlu untuk kita berikan perhatian secara lebih seksama. Kita mau terbuka dengan didikan oleh kebenaran firman. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 50A sebagai persiapan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, sebelum kita belajar akan sabda Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang mengasihi kehidupan kami bersyukur Tuhan apapun yang kami alami saat ini, apapun yang kami hadapi, namun kami tetap diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar akan sabda-Mu. Tuhan kuasai hati dan pikiran kami saat ini, agar firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami baca dan renungkan, itu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami simpan dalam hati kami dan boleh kami hidupi dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan Engkau menolong kami, karena tanpa Tuhan hidup kami tidak ada artinya. Tanpa Tuhan apa yang kami lakukan menjadi sia-sia. Untuk itu Tuhan, bersabdalah bagi kami, dan tolonglah setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam Kristus Allah kami, Sang Sabda yang hidup, kami berdoa dan memohon pertolongan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari kitab Lukas. Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Mari kita siapkan bacaan kita masing-masing di rumah. Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saudara, saya akan membacakan bacaan ini untuk kita semua, tapi semoga saudara tidak hanya mendengar, tapi juga bisa ikut membaca dalam hati, atau bahkan membaca di rumah masing-masing dalam keadaan Zoom yang sedang di-mute.
Perumpamaan tentang seorang penabur. Lukas 8 ayat 4 sampai 15 berbunyi demikian. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering, karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan, mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri, ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik, itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan juga melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Saudara, saya ingin sebelum saya berkhotbah pada sore hari ini, karena ini pertama kali saya berkhotbah dan juga melayani di Jemaat GKI Depok, maka izinkan saya sebelum berkhotbah untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saudara, salam kenal, nama saya Pendeta Maureen Christine, biasa dipanggil Maureen, dan saya melayani di Jemaat GKI Denpasar, Bali. Jadi kalau saudara main ke Bali, jangan hanya liburan, tapi kalau saudara ke Bali, ingatlah ada GKI dan bisa mampir untuk ibadah dan bersekutu bersama dengan kami. Salam kenal buat kita, semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini membawa berkat dan sukacita buat setiap kita. Saudaraku yang terkasih, sore hari ini tema kita adalah firman Tuhan kusimpan di hatiku. Tapi sebelum kita simpan di hati kita, saudara, tentu kita harus belajar dulu firman Tuhan yang seperti apa, pesan Tuhan apa yang hendak kita terima. Sehingga apa yang kita terima itu bukan hanya terima dengan pikiran, tapi juga bisa tersimpan dalam hati kita. Nah, untuk itu, saudara, kita akan menelaah sebentar, sejenak tentang bacaan yang tadi kita baca dan dengarkan. Lukas pasal 8 ayat 4-15, saudara, bercerita tentang pada masa itu, Yesus itu seorang yang viral. Jadi bukan hanya di masa sekarang kata viral itu ada, tapi sebenarnya zaman Yesus itu salah satu tokoh yang sangat viral, saudara. Terbukti Yesus tuh punya followers yang banyak banget. Dan itu terekam di dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Ayat 4 tertulis, orang banyak berbondong-bondong datang pada Yesus. Bahkan mereka bukan hanya satu kota, tetapi dari beberapa kota. Orang dari kota-kota, mereka datang untuk menggabungkan diri untuk berjumpa dengan Yesus. Tapi saudaraku, sayangnya firman Tuhan tidak mencatat. Mereka itu jadi followers Yesus, datang ngikutin Yesus, tujuannya apa? Maksudnya apa? Dasarnya apa? Nah, oleh karena itu, saudara, ketika ada begitu banyak orang yang datang berjumpa dengan Yesus, bisa jadi, saudara, mereka motivasinya beda-beda. Sama kayak kita kalau datang persekutuan, datang ke kebaktian, motivasi kita juga bisa beda-beda. Ada yang mungkin datang pengen dengar firman, ada yang pengen datang karena disuruh orang tua, ada yang pengen datang karena cari jodoh, ada yang pengen datang karena pengen ketemu Tuhan, dan banyak alasan lainnya.
Saudara, demikian juga ternyata dengan orang-orang yang datang untuk berjumpa dengan Yesus pada saat itu. Ada yang mungkin datang, saudara, karena mereka mendengar kuasa Yesus begitu luar biasa. Kuasa di sini tentu dalam arti bukan jabatan ya, saudara, tapi kuasa dalam arti bahwa Yesus bisa mengadakan berbagai mujizat. Dan itu terekam di dalam berbagai tulisan di kitab Injil. Yesus punya karya. Karya Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, bisa melakukan sesuatu yang kalau di dalam kacamata manusia, it's impossible. Tapi buat Yesus, karya-karya Yesus sesuatu yang possible, sesuatu yang mungkin, sesuatu yang luar biasa. Sehingga bisa jadi banyak orang yang datang pada saat itu karena Yesus itu terkenal punya karya yang luar biasa. Selain itu, saudara, bisa jadi followers Yesus saat itu datang untuk melihat kebaikan Yesus. Atau datang sekedar karena tahu Yesus itu baik. Karena apa, saudara? Karena di dalam firman Tuhan banyak sekali menceritakan tentang kebaikan Yesus. Dia begitu peduli untuk melihat orang sakit, dia sembuhkan. Bahkan ketika dia sembuhkan, dia tidak pakai bayaran, saudara, for free, everything free. Karena di dalam kitab Injil tidak mencatat Yesus menerima 1% pun uang dari orang-orang yang ia tolong. Kecuali memang ada cerita tentang Yesus diberi minyak narwastu oleh salah seorang perempuan yang Yesus pernah tolong gitu ya. Tapi Injil yang lain enggak gitu. Oleh karena itu, saudara, Yesus begitu baik. Yesus begitu penuh kasih, dan itu begitu terlihat melalui karya-karyanya. Ada juga, saudara, yang mungkin datang berbondong-bondong karena Yesus tuh pintar berkata-kata. Terlihat bahwa karya Yesus bukan hanya melalui mujizat, tapi Yesus juga mengajar di bait Allah, mengajar di kota-kota tertentu gitu ya. Jadi orang bisa saja follower Yesus karena ya Yesus nih punya kata-kata yang enak untuk didengar. Khotbah Yesus lebih enak didengar ketimbang para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Nah, tapi saudara, ada seorang Kristen yang juga pernah menafsirkan bahwa jangan-jangan mereka datang berbondong-bondong untuk ikut Yesus bukan karena kuasa, bukan karena karya, bukan karena kebaikan atau karena kata, tapi karena kepo. Pengen tahu doang, Yesus tuh kayak apa sih mukanya, ganteng kagak ya kayak BTS gitu ya, Yesus keren gak sih, tinggi nggak sih, putih nggak sih, rambutnya kayak apa, cakep nggak sih gitu ya. Bener nggak sih kata-kata orang kalau dia tuh khotbahnya bagus? Sebatas kepo, saudara. Jadi saudara, emang kita nggak tahu mereka motivasinya seperti apa ya, datang buat mendengarkan Yesus atau datang untuk hanya lihat Yesus atau cuma sebatas kepo Yesus doang. Tapi saudaraku, Yesus nggak mikirin dasar mereka ngikutin Yesus tuh karena apa. Tapi Yesus justru mengambil kesempatan ketika banyak orang berbondong-bondong datangi dia dengan Yesus pakai momen itu untuk mengajar mereka. Karena ini momen, saudara. Dan ketika Yesus mengajar, saudara, Yesus pakai sebuah metode perumpamaan. Perumpamaan ini kan dari kata umpama ya, saudara. Jadi ini ceritanya Yesus tuh, kalau kata seorang penafsir, dia tuh, he is a good storyteller. Dia itu seorang pencerita yang baik. Makanya saudara, dia punya banyak metode ketika dia bercerita. Dan makanya banyak orang yang mau mendengarkan ketika dia bercerita. Nah saudara, di dalam bacaan kita, Yesus pakai metode perumpamaan. Yang artinya sebenarnya Yesus pakai metode ilustrasi. Yesus mau ngomongin sesuatu, tapi dia pakai ilustrasi dulu. Supaya apa yang dia sampaikan itu jelas. Apa yang dia sampaikan itu mampu diterima dengan baik. Nah saudara, di dalam bacaan kita, Yesus tuh pakai perumpamaan tentang seorang penabur. Pertanyaannya, saudara, kenapa Yesus pakai metode perumpamaan ceritanya tentang seorang penabur? Karena, saudara, Yesus itu tahu konteks orang-orang yang saat itu datang kepada dia. Bahwa Yesus tahu bahwa saat itu di masa Yesus, masyarakat pada umumnya adalah masyarakat agraris, masyarakat petani, penabur. Jadi, saudara, Yesus pakai metode atau cerita tentang seorang penabur, ya pastinya mereka paham. Wong itu hal sehari-hari kok. Wong itu mereka tahu kok seorang penabur itu kerjaannya apa. Karena mendarat apa yang Yesus pakai, ilustrasi yang Yesus pakai itu tepat. Bayangkan saudara kalau Yesus ngomong ada seorang YouTuber. Waduh, zaman itu orang mana ngerti YouTuber apa. Yang kerjanya minta subscribe, comment, share, like. Nggak paham orang-orang di masa itu. Masa kita ngerti, tapi masa Yesus nggak paham. Makanya Yesus pakai metode perumpamaan, ceritanya tentang seorang penabur, karena itu sesuatu yang mendarat. Konteksnya para penabur yang mendengarkan Yesus
mengajar pada saat itu. Dan bahkan saudaraku, kita tahu ya, penabur itu kan musiman. Dan ketika dia musiman, saudara, terlihat bahwa kemungkinan besar memang yang datang untuk mendengarkan Yesus mengajar adalah penabur, karena saudara, mereka berani meninggalkan kota-kota mereka. Mereka berani meninggalkan pekerjaan-pekerjaan mereka hanya untuk dengerin Yesus. Kalau pekerjaan mereka, saudara, sesuatu yang dibutuhkan setiap hari, kemungkinan besar mereka tidak mau datang untuk mendatangi Yesus. Maka dari itu, saudara, Yesus pakai metode yang sesuai dengan konteks. Yesus pakai cerita, ilustrasi yang tepat. Supaya apa? Supaya cerita Yesus ditangkap, bahasanya sederhana, dan orang-orang yang mendengarnya juga mengerti. Nah, saudaraku, menariknya ketika Yesus ngomongin tentang seorang penabur, saudara, Yesus menceritakan bahwa penabur itu ketika dia berjalan untuk menaburkan benih, saudara, ada tempat-tempat tertentu di mana benih-benih itu jatuh. Yang pertama, jatuh di pinggir jalan. Ketika jatuh di pinggir jalan, bukan hanya jatuh, tetapi juga firman Tuhan katakan, udah jatuh, diinjak orang, lalu dimakan burung pula. Nah, nanti kita akan lihat penjelasannya, apa maksud dari perumpamaan ini, apa maksud dari jatuh di pinggir jalan. Selain itu, yang kedua, jatuhnya di tanah yang berbatu. Bahwa benih yang ditabur, ada yang jatuh di tanah yang berbatu. Artinya, ketika jatuh di tanah yang berbatu, dia tumbuh nggak tumbuh. Tapi karena dia tidak berakar, saudara, maka yang terjadi adalah dia mati. Yang selanjutnya, saudara, di tengah-tengah semak berduri. Yang di dalam firman Tuhan nanti kita lihat, dia bertumbuh, tetapi ternyata tidak maksimal. Dan yang keempat, saudara, di tanah yang baik. Tanah yang kalau mau dibilang ini ideal banget deh, gitu ya. Bahwa kalau dia sudah bertumbuh di tanah yang baik, tanah yang tepat, maka dia akan bertumbuh dengan baik pula. Nah, tetapi saudaraku, ketika Yesus ngomongin tentang 4 tipe tanah ini, saudara, 4 tipe tempat jatuh benihnya ini, saudara, Yesus juga mengungkapkan satu kalimat yang penting. Yesus bilang, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Loh, apa kaitannya perumpamaan tadi dengan kalimat ini? Nah, saudara, kita aja yang mendengar, kita aja yang membaca, mungkin kalau sampai di titik ini kita bingung, kaitannya apa? Benang merahnya apa? Nah, oleh karena itu, saudara, di dalam teks kan para murid kebingungan. Dan ketika mereka bingung, mereka tanya sama Yesus, Yesus, maksudnya Yesus ngomong tuh apa sih? Nggak usah muter-muter deh. Maksudnya apa sih? Intinya apa sih? Nah, saudara, menariknya Yesus bukan hanya memberikan perumpamaan, tetapi di teks juga mencatat bahwa Yesus juga menjelaskan apa makna dari perumpamaan yang ia ceritakan. Saudaraku, kalau kita perhatikan di dalam bacaan, benih yang ditabur itu ternyata bukan dalam arti harafiah ya, bukan benih untuk ditanam dalam arti benih, tetapi karena ini ilustrasi, ini sebuah perumpamaan, ternyata benih yang dimaksud itu adalah firman Allah. Dan tempat benih itu jatuh adalah sebenarnya menggambarkan orang-orang yang mendengarkan firman Allah. Nah, saudara, kita akan lihat bahwa ternyata ketika Yesus menceritakan demikian, Yesus juga kasih tahu pengertiannya. Bahwa yang pertama, kalau ada benih atau firman Tuhan yang jatuh di pinggir jalan, saudara, itu artinya orang itu udah dengerin firman Tuhan. Tapi datanglah iblis mengambil firman itu dari hati mereka, sehingga mereka supaya jangan percaya, jangan diselamatkan. Jadi artinya bahwa benih yang jatuh di pinggir jalan itu benih yang sia-sia. Benih yang udah nyampe, udah didengar, tapi ya mental. Nggak nyampe ke hati, jangankan dilakukan, nyampe hati juga enggak. Gitu ya. Nah, selanjutnya Yesus juga bilang, yang jatuh di batu, itu artinya setelah mereka dengar firman Tuhan, mereka terima dengan gembira. Tapi ternyata karena benih itu, firman Tuhan itu nggak berakar, ya mereka cuma percaya, tapi cuma sebentar. Ketika ada batu yang mulai menghimpit mereka, ketika ada pencobaan, ketika ada sesuatu yang sulit yang mulai menghimpit mereka, mereka jadi murtad. Artinya mereka jadi menyalahkan Tuhan. Mereka jadi nggak percaya Tuhan, dan sebagainya. Dan saudara, yang ketiga, benih yang jatuh di semak berduri, ini artinya bahwa orang yang dengerin firman Tuhan, mereka bertumbuh. Tapi ketika ada kekhawatiran, semak itu bagaikan kekhawatiran yang mencoba untuk menghimpit mereka, kenikmatan mereka, zona nyaman mereka terhimpit, saudara. Mereka bertumbuh nggak? Bertumbuh. Tapi ternyata nggak bisa menghasilkan buah, karena terlalu khawatir. Karena terlalu memikirkan kenikmatan hidup, terlalu menikmati zona nyaman, sehingga tidak mau ketika berbenturan dengan semak itu mereka nggak berbuah.
Tapi yang terakhir, saudara, Yesus ternyata menceritakan benih yang jatuh di tanah yang baik, itu berarti orang yang sudah dengerin firman Tuhan, simpan dalam hati dengan baik, dan kemudian mengeluarkan buah dalam ketekunan. Artinya mereka bukan hanya dengar, mereka juga simpan dalam hati, dan kemudian tekun untuk melakukannya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kalau kita perhatikan ilustrasi dan penjelasan yang Yesus sampaikan, sebenarnya kita mau lihat bahwa ternyata ketika Yesus mengajar saat itu, Yesus sebenarnya mengajak para pendengar, artinya orang-orang banyak itu ternyata untuk memeriksa diri masing-masing. Kan mereka datang bisa jadi dengan motivasi-motivasi di awal tadi, entah karena kuasa Yesus, karena kata Yesus, karena kepo Yesus, dan sebagainya. Nah, Yesus kasih pengajaran ini supaya mereka tuh memeriksa diri masing-masing ketika mereka datang sebagai pendengar. Bahwa saudara, yang pertama yang Yesus mau sampaikan adalah firman Tuhan atau benih itu sudah ditabur. Semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan. Lihat, 4 tipe jenis tanah ini, saudara, semuanya ditabur dengan benih. Dan semuanya di sini dituliskan dalam pengertiannya sudah mendengarkan firman Tuhan. Mereka terima firman Tuhan. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Semua jenisnya sama, firman Tuhan, benihnya sama. Tapi saudara, yang kedua, Yesus mau mengajak mereka untuk memeriksa diri. Mereka tempat benih jatuh yang mana? Apakah mereka tipe yang jatuh di pinggir jalan, mereka sebagai benih yang jatuh di pinggir jalan dalam pengertian, ya mereka cuman sebatas dengar, tapi ketika ada distraksi, ketika ada iblis, entah dari luar, entah dari dalam diri, mereka jadi nggak percaya. Mereka jadinya nggak menghidupi firman Tuhan. Atau mereka tipe yang kedua, dengerin firman Tuhan, seneng nggak? Seneng, gembira. Tapi ketika ada pencobaan, mulai nyalain Tuhan. Ah Tuhan, saya loh udah baik dengerin firman Tuhan. Kenapa saya dikasih pencobaan? Kenapa saya dikasih pandemi? Kenapa saya dikasih COVID? Jadi murtad sama Tuhan. Ketika ada batu-batu yang mulai menghimpit karena kita nggak mengakar. Atau bahkan yang ketiga, saudara, bertumbuh nggak? Bertumbuh. Tapi kita terlalu khawatir. Semak itu bagaikan kekhawatiran yang mencoba untuk menghimpit hidup kita. Yang membuat akhirnya kita bertumbuh nggak dalam Tuhan? Dengerin nggak firman Tuhan? Dengar, bertumbuh. Tapi kita nggak mau melakukan atau sulit melakukan karena kita terlalu terhimpit dengan kekhawatiran kita. Aduh, pandemi nih, gimana mau melakukan firman Tuhan? Masih pandemi. Aduh, gimana mau melakukan firman Tuhan? Kita masih terbatas, terhimpit, sehingga merasa bahwa nggak bisa memberlakukan firman Tuhan. Atau yang keempat, tipe yang mana? Tipe yang keempatkah? Yang bertumbuh, lalu disimpan dalam hati, lalu kemudian tekun dalam melakukannya. Nah, saudara, Yesus ini lagi mengajak para pendengar saat itu untuk memeriksa diri. Tapi kita tahu bersama bahwa firman Tuhan ini bukan hanya untuk para pendengar Yesus pada masa itu, tapi firman Tuhan ini juga untuk kita, para pendengar di masa kini. Kita ini ada di tipe yang mana, saudara? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, apa yang keempat? Jangan-jangan selama ini firman Tuhan nggak kita lakukan, firman Tuhan nggak kesimpan dalam hati kita karena ada iblis. Iblis dari luar atau bahkan iblis dari diri kita sendiri yang ngerasa, udah deh, pandemi, udah deh, males, udah deh, banyak distraksi. Lebih enak nonton film Netflix ketimbang pantengin Alkitab. Lebih enak lihat webtoon, baca webtoon ketimbang baca Alkitab. Ada banyak distraksi yang memuncul di masa kini, sehingga membuat kita harus berpikir, kita ini ada yang mana? Kita di tipe yang mana? Atau kita tipe yang kedua, atau kita tipe yang ketiga, atau kita tipe yang keempat. Nah, oleh karena itu, ini jadi sebuah refleksi, saudara, bahwa Yesus juga mau mengajak kita semua pada hari ini untuk memeriksa diri. Kita tempat benih jatuh yang mana? Nah, selanjutnya, saudara, Yesus juga ternyata mau mengajak para pendengar bukan sebatas mendengar firman Tuhan. Karena semua mendengar, saudara. Tapi Yesus mau mengajak semuanya sebenarnya untuk menyimpan dalam hati dan tekun untuk menghidupinya. Nah, pertanyaannya, saudara, gimana caranya simpan dalam hati? Gimana caranya tekun menghidupinya? Nah, saudara, caranya adalah yang pertama, kalau di zaman kita di masa kini, yang kita perlu lakukan adalah kita periksa diri dulu. Kita ini benih yang jatuh di tanah yang mana?
firman Tuhan yang sudah bertahun-tahun kita dengar, itu selama ini kemana? Kita lakukan nggak? Kita simpan nggak? Atau jangan-jangan kita nih ya seperti tanah yang pertama, atau tanah yang kedua, atau tanah yang ketiga. Periksa diri dulu, saudara. Karena kalau kita periksa diri, kita bisa sadar diri, kita ini selama ini jadi pelaku firman Tuhan nggak sih? Firman Tuhan yang selama ini kita dengar sia-sia nggak sih? Sadar diri, saudara. Tapi bukan hanya sadar, kita ini tipe tanah yang seperti apa. Tapi saudara, kita juga ubah diri. Kalau kita tadinya adalah firman Tuhan yang jatuh dalam diri kita itu seperti jatuh di pinggir jalan, yang datang sebentar lalu hilang lenyap, ya jangan hanya berhenti pada sadar diri, tapi kita juga ubah diri menjadi yang lebih baik pastinya. Karena saudara perlu untuk ubah diri. Saudara, virus COVID ini aja terus bermutasi, terus mengubah diri. Masa kita sebagai manusia nggak ngubah diri? Maka dari itu, saudara, mari kita periksa diri kita. Sadar diri dan kita ubah diri, kita mau jadi tipe tanah yang mana, sehingga firman Tuhan itu nggak hanya hilang lenyap begitu aja. Nah, saudara, setelah kita periksa diri, penting bagi kita yang melakukan kedua, persiapkan diri. Setiap orang yang mau menerima firman Tuhan tuh harus persiapkan diri, saudara. Saudara mau nonton drakor aja, pasti saudara bersiap diri kan? Entah tempat yang nyaman, ada snack, ada minuman, ada macam-macam cemilan dan sebagainya. Pasti kita bersiap diri. Anda mau kencan aja, Anda pasti siapin diri. Pakai baju yang keren, tampilan harus wangi, pokoknya harus kece. Anda mau presentasi aja, Anda persiapkan diri. Mau presentasi depan dosen atau bahkan mau melakukan apapun, mau melayani aja kita persiapkan diri gitu. Nah, apalagi mau dengerin firman Tuhan, saudara. Kita harus mempersiapkan diri kita. Kalau tadi kita merasa, oh saya tuh tipe tanah yang jatuh di pinggir jalan ternyata. Selama ini benih firman Tuhan ya saya dengar. Apalagi sekarang kan kita bisa lihat firman Tuhan tuh bertebaran di mana-mana. Anda buka YouTube banyak banget pengkhotbah dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia. Bahkan luar negeri juga bisa kita tonton. Firman Tuhan itu begitu banyak. Tapi kalau tipe tanah kita ya jatuh di pinggir jalan, ya kita cuma sebatas dengar. Habis itu hilang lenyap. Nah, maka dari itu, saudara, perlu kita persiapkan diri. Kalau kita tahu bahwa, oh saya nggak bisa nih konsentrasi dengerin firman Tuhan karena ada banyak iblis. Iblisnya kita identifikasi. Bisa jadi iblisnya itu adalah dari luar. Oh, karena misalnya handphone kita dekat nih sama kita. Sehingga kalau lagi dengerin khotbah, tiba-tiba celing, 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 ada bunyi, kayak langsung udah kedistraksi. Atau misalnya, saudara, ketika sekarang kita lagi persekutuan, semuanya kamera off. Kalau kamera off karena sinyal sih saya maklumi ya, saudara. Tapi ketika kita semua sebenarnya diberi kesempatan untuk nyalakan kamera, tapi kita nggak lakukan itu, sinyal kita bagus, tapi kita off-kan itu. Saudara, percayalah adalah sebuah penelitian yang mengatakan ketika kita lagi Zoom meeting, lalu kita matikan kamera kita. Percayalah bahwa 90% kita nggak fokus terhadap apa yang kita lakukan di Zoom meeting itu. Oleh karena itu, saudara, ketika mau dengerin firman Tuhan, kita persiapkan diri. Nyalakan kamera, singkirkan distraksi-distraksi di luar kita. Persiapkan diri juga ngomongin tentang kesiapan hati, saudara, di dalam kita. Bahwa kita siap nggak dengerin firman Tuhan. Kita harus mempersiapkan hati kita, saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita, kalau misalnya kita bilang, aduh Kak, khotbahnya tuh terlalu panjang, saya tuh kadang nggak bisa nangkep apa yang menjadi pesan firman Tuhan. Kalau teman-teman ngerasa terbatas, cari cara. Bisa saja kita siapkan kertas, siapkan pulpen, lalu catat apa pesan firman Tuhan yang saya dapetin hari ini. Supaya nanti bisa saya lakukan. Itu salah satu persiapan diri. Bahwa kita penting teman-teman untuk persiapkan diri. Supaya firman Tuhan itu nggak mental, jatuh di pinggir jalan, atau di tanah berbatu saja, atau di semak berduri saja. Tetapi kita mempersiapkan diri untuk benar-benar menjadi tanah yang gembur, yang siap ditaburi oleh firman Tuhan. Nah, maka dari itu persiapkan diri itu menjadi sesuatu yang penting. Dan yang ketiga, saudara, ketika kita siapkan diri, firman Tuhan itu bisa kita terima dengan hati kita. Saudara, firman Tuhan katakan di bagian terakhir, terus mencoba untuk menghidupi hingga berbuah. Terus mencoba tuh artinya tekun. Tekun itu kan bukan berarti
tekun itu kan berarti konsisten ya saudara. Konsisten untuk terus mencoba. Kalau hari ini misalnya saudara dapat firman Tuhan yang ngajarin saudara tentang sabar. Coba untuk tekuni itu, coba untuk hidupi itu dalam firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu bukan hanya kesimpan dalam hati, kesimpan di otak, tetapi juga kita hidupi. Gitu. Coba aja teman-teman. Try, and try. Yesus tuh nggak bilang kalau kita tuh harus sampai di poin keempat memang, ke tanah yang keempat. Tapi Yesus mengajak saudara bahwa kalau kita mendengar firman Tuhan, jangan hanya sampai batas mendengar. Yesus mengajak kita untuk terus mencoba, makanya tekun, menghidupi sampai akhirnya kita berbuah. Dan berbuah itu saudara dengan firman Tuhan, itu kadang bisa buat orang lain, jadi berkat buat orang lain, tapi juga bisa jadi berkat buat diri kita sendiri. Contoh saudara, kalau saudara belajar untuk sabar, itu jadi poin yang penting, jadi berkat buat orang lain. Tapi juga berkat buat diri Anda, diri kita masing-masing. Karena firman Tuhan itu buahnya bukan hanya buat orang lain, tapi juga buahnya buat diri kita. Itu loh manfaatnya firman Tuhan. Itu loh baiknya firman Tuhan kalau kita lakukan, bukan hanya kita dengarkan. Bukan hanya disimpan di hati, tapi juga ketika tersimpan di hati, kita jadikan kebiasaan coba terus-menerus untuk kita hidupi dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu, saudaraku, ketika hari ini kita belajar tentang perumpamaan seorang penabur, Yesus mengajak kita semua dan juga para pendengar pada masa itu untuk memeriksa diri. Setelah memeriksa diri, persiapkan diri untuk jadi pribadi yang lebih baik. Dan ketika kita sudah mempersiapkan diri, firman Tuhan sudah kita terima dengan baik di dalam pikiran dan dalam hati, coba lakukan, coba hidupi. Persoalannya kan banyak yang ngerasa bahwa, Kak, sekarang lagi pandemi, Kak, sekarang lagi terbatas, Kak, sekarang saya punya masalah, Kak, saya lagi terluka. Alasan-alasan kita satu persatu selalu jadi alasan untuk kita nggak menghidupi firman Tuhan. Padahal bisa jadi itu tantangannya, saudara. Apakah di masa pandemi ini kita bisa menghidupi firman Tuhan? Bisa tetap mengasihi, bisa tetap peduli? Ini tantangannya, saudara. Dan jangan jadikan tantangan-tantangan itu justru sebagai alasan. Jadikanlah tantangan-tantangan itu sebagai peluang. Bahwa di masa pandemi ini, saya masih bisa tetap menjalankan firman Tuhan. Saya masih bisa tetap baca firman Tuhan, dengerin firman Tuhan. Saya bisa tetap mencoba untuk menghidupi firman Tuhan. Inilah pesan penting buat setiap kita. Maka dari itu, saudaraku yang terkasih, mengakhiri khotbah pada sore hari ini, ingatlah pesan Tuhan ini bahwa firman Tuhan itu bukan hanya kita terima dengan pikiran. Bukan hanya kita tahu, bukan hanya menyentuh perasaan. Simpan dalam hati, itu baik ya saudara. Tapi juga tekun untuk menghidupinya dalam tindakan. Karena apa saudara? Karena Yesus mengatakan siapa yang mendengar dengan telinga, hendaklah dia mendengarkan. Ya. Dan saudara menariknya, untuk mengakhiri khotbah ini, kata mendengar di bagian terakhir yang Yesus sampaikan, itu kalau diterjemahkan dalam bahasa aslinya, atau bahasa asli tulisannya itu dari kata syama atau sema, yang artinya taat. Artinya bahwa siapa yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, taat untuk melakukannya, dialah seorang yang pendengar yang baik. Dialah seorang yang menghidupi firman Tuhan. Dialah seorang yang menjadi tanah yang gembur, yang bertumbuh, dan juga berbuah. Maka dari itu, saudara, selamat berusaha untuk menjadi tanah yang baik. Selamat berusaha untuk berbuah. Selamat berusaha untuk menjadi orang-orang yang bukan hanya belajar mendengar firman Tuhan, merasa Tuhan sudah menyentuh hati, tapi juga menghidupinya dalam tindakan setiap hari. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa firman Tuhan seringkali kami dengar, terkadang juga sulit kami pahami, tapi kami bersyukur Tuhan bahwa kami belajar untuk terus menghidupinya. Di tengah-tengah kesulitan yang kami miliki masing-masing, Tuhan,
Ajar kami untuk tetap tekun, tetap taat, tetap setia, seperti Tuhan yang selalu setia dalam hidup kami. Ajar kami untuk memeriksa diri, mempersiapkan diri, dan juga menghidupi apa yang Tuhan beri dalam hidup kami. Agar apa yang kami lakukan tidak sia-sia Tuhan, dan kami pun tidak menyia-nyiakan Tuhan. Ini doa kami bersama Tuhan, ini komitmen kami bersama. Di dalam Kristus, Allah yang setia dalam hidup kami. Kami berdoa dan memohon pertolongan Tuhan senantiasa. Amin. Kita akan menyambut teman-teman baru kita yang pertama kali bergabung bersama kita. Selamat ulang tahun. Selamat datang untuk Josafat, Joseph Alvo, dan Morgan untuk bisa bergabung dengan Komisi Pemuda GKI Depok. Untuk itu, untuk menyambut teman-teman kita yang baru bergabung, mari kita menyanyikan lagu It's Good to See. Untuk Karuli, oke, selamat ulang tahun untuk Kak Colin. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati teman-teman senantiasa. Firman untuk ulang tahun Kak Colin pada hari ini diambil dari Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Untuk itu, untuk menyambut ulang tahun Kak Colin, mari bersama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Tuhan Yesus memberkati.
Nas persembahan diambil dari Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Untuk sambil kita memberikan persembahan, untuk persembahan pada sore hari ini, teman-teman bisa menambahkan kode 10 di belakang nominal seperti contoh tertera di layar dengan scan barcode yang tertera di layar juga. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Tabur Waktu Pagi dari NKB 208 ayat 1 dan 3. Mari saudara kita bersatu dalam doa persembahan sekaligus doa syafaat, kita berdoa. Tuhan yang senantiasa menabur dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan, kami bersyukur bahwa hidup kami senantiasa boleh menjadi tanah tempat di mana Tuhan menaburkan firman. Bantu kami Tuhan untuk menghidupi apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan pada sore hari ini Tuhan kami bersyukur ketika kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan, apa yang kami berikan ini sedikit, hanya sedikit, dari berkat Tuhan yang begitu banyak yang Kau beri bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk terus bersyukur, ajar kami untuk terus memberi, ajar kami untuk terus berbagi berkat Tuhan, karena hidup kami senantiasa terus dipenuhi berkat Tuhan. Berkati persembahan yang kami berikan Tuhan, biarlah ini boleh menjadi alat untuk mengembangkan dan juga memajukan gereja Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini bersatu hati dalam doa syafaat untuk berdoa bagi gereja Tuhan GKI Depok. Kami berdoa Tuhan bersyukur untuk keberadaan gereja ini di tengah-tengah dunia. Di masa pandemi ini mampukan GKI Depok, baik itu majelis jemaat, komisi pemuda, dan juga setiap aktivis di sana untuk terus berperan serta dalam mengembangkan dan juga terus memajukan gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan terus menolong para pengurus, para aktivis, majelis jemaat di sana untuk terus dapat menjadi terang kasih Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini. Untuk itu berikan setiap mereka kesehatan, kekuatan, dan mampukan mereka dengan ide-ide yang kreatif agar gereja Tuhan boleh tetap berdiri, boleh tetap menjadi berkat juga bagi dunia ini. Saat ini kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang sedang PPKM darurat. Tuhan, masa ini tentu bukanlah masa yang menyenangkan, terkhusus juga bagi pemerintah kami. Mereka harus berpikir, mereka harus berjuang mengatasi setiap kondisi ekonomi yang menghimpit, setiap ejekan sosial yang ada di media sosial, bahkan mereka juga harus berpikir dengan baik dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Kami mohon Tuhan berkati para anggota dari pemerintah kami, Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran menterinya, biarlah mereka boleh
terus berupaya dengan tenang, dengan kuat untuk menjalankan peran mereka di tengah-tengah masa pandemi dan PPKM ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk wilayah Kota Depok, biarlah pemerintah daerah pun Tuhan berikan hikmat agar setiap kebijakan dan pengambilan keputusan yang diberlakukan itu semua pun boleh berdampak baik untuk seluruh masyarakat. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk penanganan dari COVID-19. Tuhan, virus ini terus bermutasi, tapi mampukan kami untuk juga bermutasi, baik mindset kami, baik iman kami, baik upaya-upaya kami, supaya kami tidak kalah dengan pandemi ini Tuhan. Kami tidak kalah dengan virus ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mampukan juga setiap orang-orang yang berupaya untuk menangani kasus COVID-19 ini. Kami berdoa untuk tim medis yang menjadi orang-orang yang terus menolong saudara-saudara kami. Tuhan, jaga mereka ketika mereka menjaga orang lain. Sertai mereka Tuhan ketika mereka jauh dari keluarga. Dan biarlah Tuhan terus menguatkan mereka di masa pandemi yang sulit ini. Kami juga berdoa untuk proses vaksinasi yang masih terus berjalan. Tuhan, Kau tolong berkati supaya proses ini boleh lancar dan setiap lapisan masyarakat boleh menerima dengan adil dan tetap boleh menjaga kesehatan masing-masing. Kami pun berdoa Tuhan untuk setiap keluarga kami. Kami mendoakan mereka yang dekat maupun jauh dari kami, Tuhan. Tuhan berkati dan sertai keluarga kami, agar keluarga kami senantiasa boleh dilindungi oleh kasih Tuhan. Kami pun berdoa untuk saudara kami, Colin, yang berulang tahun. Tuhan tolong berkati dia, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan apa yang ia butuhkan, sehingga di masa ia merayakan pertambahan usia ini, Tuhan, dia juga boleh merayakan cinta kasih Tuhan yang terus ada dalam dirinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang sakit, untuk Stephen maupun Rizka, atau bahkan saudara-saudara kami lainnya yang sedang sakit terpapar COVID. Tuhan tolong sertai mereka, jaga mereka, berikan imun yang baik Tuhan, berikan iman yang terus bertumbuh pada Tuhan, sehingga di masa-masa yang sulit ini, masa-masa mereka berjuang dengan sakit mereka tetap kuat, tetap punya hati untuk Tuhan, dan tetap mau terus belajar mendekatkan diri pada Tuhan. Tuhan, kami mendoakan juga setiap kami yang hadir dalam persekutuan sore hari ini, kami yang melayani, kami yang datang sebagai jemaat, biarlah Tuhan memberkati kami masing-masing dengan pergumulan yang kami punya, biarlah dalam pergumulan kami terus mendekatkan diri pada Tuhan. Biarlah pergumulan tidak menjadi alasan bagi kami untuk menolak Tuhan, tapi justru pergumulan yang terus ada membuat kami terus percaya, terus mendekat, terus membaca firman Tuhan, dan terus menyimpannya dalam hati, serta terus berupaya dengan tekun melakukan firman Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, ini doa kami Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa, seluruh kehidupan, dan seluruh pergumulan kami hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, haleluya, amin. Firman Tuhan dapat ditaburkan kepada bermacam-macam orang. Namun hasilnya akan berbeda tergantung kualitas hati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan tersebut. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu ku pegang selalu dari PKJ 255. Cobaan
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan marilah kita menjadi benih yang tumbuh di tanah yang baik. Mari kita memaknai, merenungkan, dan menghasilkan buah dari firman Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, kini dan selama-lamanya. Ibadah kita pada sore hari ini sudah selesai. Aku ajak teman-teman untuk bersaat teduh sendiri. Aku oper ke pengurus pemuda. Oke, thank you Sheila. Oke. Shalom teman-teman sekalian, selamat hari Minggu. Kita tiba di penghujung acara. Sebelum kita moving on ke kompak seperti biasa, Ruli ingin membacakan warta jemaat untuk hari ini gitu ya. Yang pertama, pastinya Ruli mau mengapresiasi para pelayan yang bertugas hari ini. Ruli sangat berterima kasih pertama kepada hamba Tuhan, Pendeta Maureen Christine Tehumahu yang telah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Doa dari kami kiranya Kak Maureen dipenuhi dengan kesehatan dan kekuatan selalu ya Kak. Kiranya Allah saja yang menuntun segala langkah yang Kak Maureen lakukan untuk baik itu untuk diri sendiri, keluarga maupun pelayanan. Salam sayang dari kami dari Komisi Pemuda GKI Depok untuk Kak Maureen dan juga teman-teman Komisi Pemuda di GKI Denpasar. Thank you ya Kak. Teman-teman sekalian mengapresiasi Kak Maureen, boleh dong kasih emote reaction hatinya nih di Zoom. Oke. Thank you Kakak. Moving on, pelayanan hari ini tidak akan berjalan juga, tidak akan afdal kalau tidak ada dari MC, pemusik maupun operator, host, hingga usher yang bertugas. Tadi yang berbaju merah sudah ada Marcella, kemudian sudah ada song leadernya Nina, lalu gitarisnya ada Rafael, kahonisnya ada Hizkia, pianisnya ada Gilang, lalu di awal tadi kita sudah disambut oleh Hana, kemudian ada Joanna yang sebagai host, kemudian ada operatornya Bunga dan Peter. Terima kasih kepada teman-teman pelayan yang telah mengambil pelayanan pada hari ini. Kiranya teman-teman sekalian tetap semangat untuk mengambil pelayanan di kesempatan selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman sekalian boleh juga dong kasih reaction hati kepada teman-teman pelayan hari ini nih. Alright. Selanjutnya, warta selanjutnya adalah sebelum kita foto bersama, ada titipan dari pengurus dari seksi acara. Seperti yang teman-teman notice, sudah ada teman-teman yang berwajah baru nih tampaknya nih. Kayaknya ya, bukan kayaknya lagi Ruli, emang tadi pengurus agak kaget nih. Who is this? Gitu kan. Oke, mungkin Ruli mau sapa-sapa dulu ya. Yang pertama ada, semoga yang disapa membalas ya. Ada Josafat. Halo Josafat. Yo, shalom. Shalom, selamat hari Minggu Jos. Selamat hari Minggu, Bang. Thank you ya udah join. Ya, sama-sama, Bang. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya, oke? Oke. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga. Kemudian Ruli mau say hi selanjutnya ke Jose Valdo.
Ya, shalom. Shalom, selamat hari Minggu, Jose. Iya, Kak. Iya, thank you udah join di ibadah pemuda hari ini. Iya, Kak. Iya, semoga terberkati ya. Kita berjumpa lagi di Persekutuan Pemuda selanjutnya ya. Siap, Kak. Oke, satu lagi. Katanya ada 3 orang. Iya ya. Sebentar. Josafat, Aldo, sama satu lagi. Teman-teman pengurus, Morgan katanya. Oke, adakah masih ada Morgan ya? Shalom Morgan. Oh iya, halo, shalom Morgan. Shalom, terima kasih Morgan udah join bareng kita nih hari ini. Semoga terberkati oleh firman yang disampaikan oleh Kak Maurin ya. Oke, kita bertemu di persekutuan selanjutnya. Sip. Kita mau foto bareng yuk. Cheryl tadi katanya mau bantu untuk aba-aba foto bareng. Boleh Cheryl dibantu? Bunga sharing screen-nya. Oh, Karina katanya yang mau ini. Ya, Oke, Nin, silakan di take over. oke, yang belum nyalain. Ya, teman-teman boleh dinyalakan dulu yuk kameranya. Vero di mana Vero? Jamie, Ergi, Kak Gilang, Ale. Oke. Ada 2 slide, aku slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Oke, slide 2 sekarang. Semuanya senyum aja ya. Oke, bentar. 1, 2, 3. Aku ulang lagi sekali lagi, maaf banget. Nggak apa-apa, cadangan. Iya, betul banget. 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you teman-teman udah memberikan senyuman terbaik. Masih ada pengumuman, boleh? Sharing screen, Bunga. Oke, Ruli mau infokan tentang agenda kita selanjutnya nih. Oke, sebentar, Bunga masih sharing screen. Selanjutnya ada apa sih, Ruli? Oke, alright. Hari ini 4 Juli, kita akan bertemu kembali di minggu ketiga bulan Juli, yaitu pada tanggal 18 Juli 2021. Kita akan mulai seperti biasa 4 sore, dengan tema firman Tuhan mengubah cara hidupku, masih dalam rangka bulan baca Alkitab. Pelayan firman yang akan memberitakan firman-Nya adalah dari hamba Tuhan dari GKI Darmo Satelit, yaitu ada Kak Andri Purnawan. Kiranya teman-teman sekalian bisa join kembali di M3 timeline Komisi Pemuda GKI Depok ini. Moving on ke slide selanjutnya. Alright, tadi Ruli sudah sempat singgung sedikit, kita sedang dalam bulan baca Alkitab. Jadi GKI Depok pada Juli 2021 ini sedang dalam momen mengajak teman-teman sekalian untuk bersama-sama berkomitmen dalam membaca Alkitab lewat gerakan sesama, G sesama ini, selesai membaca Alkitab. Nah, komitmen selesai membaca bisa 1 tahun sesuai urutan Alkitab atau 2 tahun berdasarkan kronologi. Nah, teman-teman sekalian, di sini Ruli mau ajak teman-teman untuk bisa berkomitmen. Ruli, gue mau join. Nah, gimana tuh caranya? Puput, Rohana Caroline sudah taruh di chat Zoom, sudah ada di bit.ly, _form G sesama, atau ada di layar ini. Teman-teman bisa buka sekarang, nanti akan ada ditempel di Jamboard nama teman-teman oleh dari pengurus.
tandanya nih nama-nama yang ada di sini, yang terdaftar di bit.ly ini adalah teman-teman yang berkomitmen, mau loyal, dan kalau katanya Kak Maureen, pendengar yang baik adalah pendengar yang taat. Nah, to quote apa yang dikatakan Alkitab, kalau kita sama-sama mau taat, yuk bisa yuk ikutan di bit.ly/form G sesama. Alrighty, teman-teman boleh sejenak buka ponselnya untuk ke bit.ly/form G sesama. Oke. Oke, teman-teman kepengurusan, apakah Jamboard-nya di-share juga atau bagaimana sistem jadinya? Iya, oleh Peter. Oke, boleh Peter dibantu. Sebentar ya teman-teman. Kayaknya udah nggak sabar kompak nih. Nah, ini Peter sudah sharing screen. Nah, teman-teman sekalian, kalau teman-teman baru isi tadi di link tersebut, tepat banget sekarang tadi baru teman-teman isi, namanya belum bisa muncul di sini. Kayak Ruli tadi, barusan Ruli baru banget nih ngisi. Nah, ini yang sudah sebelumnya mengisi dari himbauan humas dari jauh-jauh hari. Nah, ini nama-nama teman-teman kita dari Komisi Pemuda GKI Depok yang berkomitmen untuk mengikuti G sesama ini. Tuh, jadi nanti kalau teman-teman loyal, teman-teman taat, ada nih namanya di sini. Ini sebagai euforia sendiri ya. Jadi kita sebagai jemaat diingatkan kembali nih, oh gue tuh pernah lo mendaftar ini, gue pernah lo terlibat dalam ini. Jadi kalau kita terlibat, kita join, ya komitmen dong gitu kan. Oke. Ini ada nama-namanya dari mulai Vito, kemudian Ruli di sini juga lihat ada Helen, ada Reva Kurnialingga, ada Sarah, seperti itu. Ini ada Diana juga. Ayo, kalau yang tadi masih ketinggalan, itu juga udah ada QR code dibantu oleh teman-teman panitia, bisa di-scan, bisa dipindai QR code-nya untuk teman-teman langsung buka. Di situ nanti akan diarahkan ke Google Form komitmen G sesama. Tinggal teman-teman isi dari mulai nama, usia, nomor ponsel, berasal dari sektor atau simpatisan atau gereja mana, dan tinggal pilih deh mau progresnya ini mau yang apakah setiap hari, 1 kali seminggu, seperti itu. Alright. Oke, I think itu nama-nama dari teman-teman sekalian yang sudah mendaftar sejauh ini. Ruli kembali masih menunggu komitmen teman-teman. Ruli ajak untuk join nih dengan gerakan sesama ini, guys, sesama, karena nggak banyak loh gereja yang menyediakan medium seperti ini. Jadi kalau misalkan kita ada kesempatan untuk taat bersama Tuhan, mau berkomitmen membaca Alkitab, go. Isi di Google Form-nya. Oke deh. Sekiranya itu warta jemaat pada hari ini. Selanjutnya kita akan kompak. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Sampai bertemu di M3. Tuhan Yesus memberkati semua. Teman-teman
jemaat sekalian bisa nanti akan di breakout room ke badinya masing-masing, oke? Dan pelayan pada hari ini kita akan breakout untuk evaluasi. Thank you semua, Tuhan Yesus memberkati.